Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Inaya Anwar dengan NIM 601119048. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok saya dari kelompok 2 dengan judul Pengaruh Nonton Drama Korea Terhadap Kualitas Tidur Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Langsung saja kita masuk ke latar belakang, di mana perkembangan industri hiburan di Korea saat ini sudah sangat maju dan berkembang. Terbukti dari gelombang Korea Wave yang saat ini terus tersebar ke seluruh dunia. Akibatnya, negara Korea semakin dikenal di dunia. Di Indonesia sendiri, penyebaran budaya K-pop dari Korea dimulai sejak tahun 2002 setelah Piala Dunia Korea Selatan dan Jepang. Momen tersebut diselenggarakan di stasiun televisi Indonesia, kemudian digunakan untuk memperkenalkan drama seri Korea Selatan dan K-drama. K-drama ditayangkan hingga saat ini. Terlebih sekarang, drama Korea dapat disaksikan bukan hanya melalui TV tetapi juga diakses di berbagai aplikasi handphone. Perkembangan pada masa remaja rentang terhadap gangguan, baik dalam bentuk gangguan mental maupun perilaku. Masa kesehatan remaja yang tidak kalah penting adalah kurangnya pemenuhan kualitas tidur, di mana tidur merupakan suatu keadaan berulang-ulang yaitu perubahan status kesadaran yang terjadi selama periode tertentu. Kualitas tidur merupakan gambaran yang menjelaskan tentang kemampuan seseorang mempertahankan waktu tidur dan tidak adanya gangguan yang dialami selama periode tidur. Banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi kualitas tidur, diantaranya penyakit, kondisi lingkungan seperti kebisingan, cahaya, kebisingan dan cahaya, latihan fisik dan kelelahan, serta stres psikologi, obat-obatan dan zat kimia, serta kalori dan konsumsi kopi. Salah satu faktor yang menyebabkan remaja mengalami kualitas tidur yang buruk diantaranya adalah menonton drama hingga larut malam. Dibandingkan faktor lain, pengaruh menonton drama Korea di kalangan remaja sudah menjadi faktor yang tidak dapat dihindari ataupun dipungkiri. Semakin bertambahnya usia, kebutuhan tidur seseorang kian berkurang. Setiap orang dianjurkan untuk istirahat sesuai dengan porsinya jika ingin tetap sehat. Menurut Kementerian Kesehatan, pada usia dewasa muda, yaitu pada rentang usia 18 sampai 25 tahun, waktu tidur ideal yang disarankan sekitar 7 sampai 9 jam per hari. Selanjutnya kita masuk ke populasi dan sampel. Adapun populasi yang kita ambil dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel. Dan total dari populasinya yaitu 3.211. Kemudian untuk sampelnya, dalam penentuan sampel kita menggunakan rumus Solvin, di mana yaitu rumusnya N sama dengan N per 1 tambah NE pangkat 2, di mana N besar yaitu jumlah total populasi dan N kecil adalah jumlah sampel. Sedangkan E adalah batas toleransi kesalahan sebesar 10%. Berdasarkan rumus di atas, banyaknya sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak 9,67 dan dibulatkan menjadi 97 mahasiswa. Selanjutnya, teknik pengambilan sampel, di mana teknik pengambilan sampel yang kita gunakan dalam penelitian ini yaitu untuk teknik non-probability sampling kita menggunakan purposive sampling, di mana teknik ini yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel dengan pertimbangan tertentu. Kemudian artinya di sini purposive sampling, para peneliti
memiliki berhak untuk memilih sampelnya berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian kita pada pengambilan sampel dengan probability sampling, kita menggunakan teknik stratified sampling, stratified stratified random sampling, di mana teknik ini merupakan suatu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota dari populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel dengan memperhatikan suatu tingkatan pada elemen populasi. Selanjutnya, adapun hasil dan pembahasan dari penelitian kami di sini dapat dilihat pada tabel analisis deskriptif data responden, di mana pada tabel ini kita ketahui bahwa responden terbanyak pada penelitian ini berusia 19 tahun dengan frekuensi 28 orang atau sebanyak 33,7%. Dilanjutkan dengan responden yang berumur 20 tahun dengan frekuensi sebanyak 21 orang atau dengan presentasi 25,3%. Kemudian responden sebanyak yang berumur 21 tahun dengan frekuensi 16 orang atau 19,3%. Kemudian untuk pada responden yang berumur 18 tahun dengan frekuensi 11 orang atau 13,3%. Selanjutnya untuk responden berusia 22 tahun terdapat 4 orang atau presentasinya itu 4,8%. Kemudian untuk responden 17 tahun dengan frekuensi 2 atau sekitar 2,4%. Selanjutnya untuk responden 23 tahun dengan frekuensi 1 orang atau 1,2%. Selanjutnya untuk data penelitian untuk menonton atau variabel X, pada penelitian ini peneliti memberikan 5 butir pertanyaan pada indikator pertama yang akan dijawab oleh responden. Kemudian peneliti akan menjelaskan, peneliti dapat menampilkan hasil dari penelitian ini, yaitu pada tabel menonton, di mana pada tabel ini dapat dilihat bahwa presentasi responden yang sangat sering menonton drama adalah 1 orang dengan presentasi 1,2%. Untuk jumlah responden yang sering menonton drama adalah 7 orang dengan presentasi 8,3%. Selanjutnya untuk responden yang tidak sering menonton drama adalah 66 orang dengan frekuensi 78,6%. Dan untuk responden yang sangat tidak sering atau hanya menonton di waktu luang saja, yaitu sebanyak 9 orang dengan presentasi 10,7%. Selanjutnya untuk tabel durasi kegiatan dapat dilihat bahwa presentasi responden yang menonton lebih dari 3 jam adalah 1 orang dengan presentasi 1,2%. Untuk jumlah responden yang menonton, untuk jumlah responden yang menonton drama 2-3 jam adalah 19 orang dengan presentasi 22,6%. Selanjutnya untuk responden yang menonton drama 1-2 jam adalah 56 orang dengan frekuensi 66,7%. Dan untuk responden yang menonton kurang dari 1 jam adalah 7 orang dengan presentasi 8,3%. Selanjutnya untuk tabel frekuensi. Dapat dilihat bahwa presentasi responden yang sangat sering menonton drama dalam durasi lama adalah 2 orang dengan presentasi 2,4%. Untuk jumlah responden yang sering menonton drama dalam durasi lama adalah 16 orang dengan presentasi 19%. Selanjutnya untuk responden yang sering menonton drama
dalam durasi yang singkat adalah 61 orang dengan frekuensi 72,6%, dan untuk responden yang sangat sering menonton dengan durasi yang singkat ada sebanyak 4 orang dengan presentasi 4,8%. Selanjutnya kita lihat untuk variabel Y-nya, yaitu durasi tidur, di mana pada tabel ini kita dapat melihat bahwa responden yang memiliki durasi tidur yang sangat buruk adalah 1 orang dengan presentasi 1,2%, dan untuk jumlah responden yang memiliki durasi tidur yang buruk adalah 17 orang dengan presentasi 20,2%. Selanjutnya untuk responden yang memiliki durasi tidur yang baik adalah 61 orang dengan frekuensi 72,6%, dan untuk responden yang memiliki durasi tidur sangat baik adalah 4 orang dengan presentasi 4,8%. Selanjutnya untuk tabel latensi tidur, dari tabel ini kita peroleh informasi bahwa presentasi responden yang selalu tidur kurang dari 30 menit setelah berbaring adalah 8 orang dengan presentasi 9,5%, dan untuk jumlah responden yang seringkali tidur kurang dari 30 menit setelah berbaring adalah 64 orang dengan presentasi 76,2%. Selanjutnya untuk responden yang mendapatkan tidur 30 menit setelah berbaring adalah 11 orang dengan frekuensi 31%, dan untuk responden yang sudah tidur setelah 30 menit setelah berbaring adalah 11 orang dengan presentasi 98,8%. Selanjutnya untuk tabel kualitas tidur, di sini kita dapat memperoleh informasi bahwa responden yang memiliki kualitas tidur yang buruk adalah 11 orang dengan presentasi 13,1%. Untuk jumlah responden yang memiliki kualitas tidur yang baik adalah 65 orang dengan presentasi 77,4%. Dan untuk responden yang memiliki kualitas tidur yang sangat baik adalah sebanyak 7 orang dengan presentasi 8,3%. Selanjutnya kita lakukan analisis regresi dan uji F, di mana pada analisis regresi kita peroleh dari tabel ini, yaitu berdasarkan tabel di atas kita peroleh bahwa model regresi linear sederhana pada tabel di atas, yaitu Y sama dengan 3,774 tambah 0,375 X1, di mana dari model tersebut menunjukkan bahwa ketika variabel Y atau kualitas tidur tidak diberikan variabel bebas sebagai faktor yang mempengaruhi, maka kualitas tidur akan konstan pada 3,774. Selain itu, ketika variabel X atau menonton drama dijadikan sebagai variabel bebas akan mengakibatkan peningkatan perubahan kualitas tidur mahasiswa sebesar 0,375. Kemudian selanjutnya kita lakukan uji F, di mana pada tabel ini kita peroleh nilai F hitung sebesar 9,239, sedangkan hasil
F tabel pada tabel distribusi dengan tingkat kesalahan 5% adalah 3,95. Hal ini menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 9,239 lebih besar dari nilai F tabel, yaitu 3,95, sehingga variabel X atau menonton berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas tidur. Hal ini selaras dengan nilai p-value pada tabel sebelumnya yang diperoleh nilai p-value-nya sebesar 0,003 yang lebih kecil dari 5%. Selanjutnya, untuk koefisien determinasi, di mana berdasarkan tabel diketahui bahwa koefisien determinasi yaitu R² sebesar 0,102 atau 10,2%. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel X atau menonton drama hanya mempengaruhi variabel Y atau kualitas tidur sebesar 10,2%, sedangkan selebihnya yaitu 89,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Selanjutnya, pada akhirnya kesimpulan dari penelitian ini, berdasarkan hasil penelitian setelah membagikan kuesioner terhadap 83 responden, menunjukkan bahwa variabel X yaitu menonton mempengaruhi variabel Y yaitu kualitas tidur sebesar 10,2%. Yang berarti variabel X tidak mempengaruhi secara signifikan pada variabel Y, sedangkan selebihnya yaitu 89,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti dalam penelitian ini. Nah, adapun model yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah Y sama dengan 3,774 ditambah 0,375 X1, di mana ini menunjukkan bahwa ketika variabel Y atau kualitas tidur tidak diberikan variabel bebas sebagai faktor yang mempengaruhi, maka kualitas tidur akan konstan pada 3,774. Baik, sekian dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.